Oke, jadi di bab 8 tentunya sudah kalian pelajari ya. Yang kita bahas adalah bentuk tak tentu dan integral integral tak wajar ya. Di bab sebelumnya, di bab 7, kalian sudah belajar terkait dengan teknik pengintegralan. Maka nanti dalam integral tak wajar juga tentu akan menggunakan bab 7 kemarin ya, eh, teknik pengintegralan. Nah, kemudian di bab selanjutnya nanti di bab 9 itu terkait dengan deret barangkali juga akan bersinggungan dengan integral integral tak wajar. Baik, kita coba review sebentar terkait dengan konsep. Untuk yang nomor satu, yang A, jadi kalau kita punya limit X menuju D dari fungsi fx dibagi dengan gx, dapat dihitung dengan aturan L'Hopital jika limit fx x-nya menuju C sama dengan limit GX, X-nya menuju C sama dengan apa? Sama dengan apa yang satu A ini? Sama dengan apa? Ini pada diem itu sebenarnya sudah tahu tapi malu bertanya, malu, malu menyampaikan atau gimana nih teman-teman? Jadi aturan L'Hopital bentuknya yang kita yang apa kalian kenal ada bentuk nol per nol, kemudian apa? Tahingga per tahingga, nol kali tahingga sama tahingga dikurangi tahingga ya, yang sudah dipelajari. Oke, yang satu A, jadi kalau kita ketemu bentuk fungsi fx dibagi fungsi gx, kita diminta mencari nilai limitnya menuju C. eh, Aturan L'Hopital itu dia mengatakan jika limit fx x menuju C sama dengan limit gx x-nya menuju C itu sama dengan nol atau tahingga ya. Jadi bentuknya nol per nol atau tahingga per tahingga. Kemudian kalau turunan fungsi f-nya dan turunan fungsi gx-nya ini ada nilai limit x menuju C-nya atau bernilai tahingga ya, bernilai tahingga. Eh, Bisa juga nilainya negatif tahingga. Jadi yang perlu diingat bentuknya itu adalah nol per nol tahingga per tahingga. Kalian turunkan pembilangnya diturunkan sendiri, penyebutnya diturunkan sendiri. Hati-hati jangan jangan eh, ketukar dengan mencari turunan fungsi ya, yang U aksen V dikurangi UV aksen itu ya, enggak ya. Jadi teorema L'Hopital syaratnya kalau dia bentuknya nol per nol atau tahingga tahingga, kemudian F aksen X per G aksen X, limit X menuju C-nya ada, oh berarti eh, nilainya akan sama ya, nilainya akan sama. Nilainya jadi yang B ini kita akan dapatkan nilai dari Fx per Gx, limit X-nya menuju C, ini akan sama dengan limit dari F aksen X per G aksen X. X-nya menuju C ya. Nah,
Kemudian yang C, aturan L'Hopital tidak dapat digunakan untuk menghitung limit X menuju 1 dari cos IX per X min 1. Karena, kenapa nih? Karena Kalian tahu ini kenapa? karena nggak nol per nol mungkin. Ya, yang pembilangnya apa itu? Hmm. Karena kita punya limit X menuju 1 dari cos X itu kan sama aja dengan cos Pi ya. Cos Pi itu minus 1 ya. Kemudian aturan L'Hopital juga tidak dapat digunakan untuk menghitung limit X menuju tak hingga dari X tambah sin X per X tambah 1. Karena apa? Karena apa ini? Coba ini kalau kita turunkan, kalau ini fx, ini gx, maka f aksen x-nya apa itu? 1 tambah cos x ya. Sedangkan g aksen x-nya sama dengan 1 kan? Nah, kalau kita perhatikan limit x menuju tak hingga dari f aksen x per g aksen x ini kan sama aja dengan limit x menuju tak hingga dari 1 plus cos x dibagi dengan 1. Nah, 1 plus cos X ini limitnya tidak ada nih. Kenapa? Karena dia berresonansi ya kalau cos X. Jadi dia fungsi periodik gitu. Turunan dari fx per gx-nya, limit x menuju tak hingganya tidak ada. Jadi tidak berlaku aturan L'Hopital. Di aturan L'Hopital ini hanya berlaku jika eh, bentuknya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya untuk bentuk yang pertama ya. Dan limit x menuju c dari turunan pembilang dan dibagi dengan turunan penyebutnya itu nilainya ada ya limitnya. Ada nanti bisa bernilai bilangan real atau bisa juga bernilai hingga ya. Oke, kemudian yang D kalau kita punya bentuk limit x menuju c dari fx sama dengan tak hingga, kemudian limit x menuju c dari gx sama dengan 0, untuk menghitung limit x menuju c fx gx dengan menggunakan aturan L'Hopital kita rubah ya. Jadi bentuk 0 kali tak hingga ini bisa dirubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Dengan cara ini kita bisa ganti jadi gx per seper fx ya. Mungkin di sini aja. Di gx dibagi dengan seper fx.
Atau bisa juga yang satunya ya, dibalik aja tuh. Fx dibagi dengan seper Gx. Jadi kalau Gx per seper Fx ini jadi bentuk nol per nol, sedangkan Fx per seper Gx jadinya bentuk tahingga per tahingga ya. Sehingga kita baru melakukan aturan L'Hopital. Nah, kemudian yang integral tak wajar. Integral tak wajar dari integral fx dx dengan batas 1 sampai tahingga dikatakan titik-titik jika ada dan berhingga. Berarti dikatakan apa? Katakan konvergen ya. Convergen. Konvergen. Konvergen. Oke, kemudian kalau yang f integral tak wajar dari minus tahingga sampai tahingga fx dn divergen jika jika apa? Kalau ketemu dua batasnya itu minus tahingga sampai tahingga, maka kita pecah ya. Kalian pecah itu menjadi seperti integral tentu, sifat integral tentu biasanya itu ya. Di minus tahingga sampai A, boleh juga kita pilih A-nya 0 ya. Fx dx ditambah dengan integral 0 sampai tahingga Fx dx. Jadi integral tak wajar yang berbentuk integral fx dx dengan batas minus tahingga sampai tahingga divergen jika integral min tahingga sampai 0 fx dx atau yang 0 sampai tahingga ya. Ini divergen. Nolnya sebenarnya bisa diganti dengan bilangan yang lain ya. Misalkan A itu boleh juga. Nah, yang gini. Walaupun limit A menuju tahingga dari integral x dx batasnya dari min A sampai A. Ini kalau kita hitung kan, dia akan menjadi limit A menuju tahingga. Fungsi X ini kan dia fungsi ganjil ya. Ganjil. Nah, kemudian batasnya ini min A sampai A. Tentu dia hasilnya adalah nol ya. Bukan bernilai nol. Walaupun limit A menuju tahingga dari integral X dx dengan batas min A sampai A bernilai nol, integral tak wajar ini dia divergen ya. Kenapa? Ya karena integral nol sampai tahingga X dx-nya kalian bisa cari nanti nilainya tahingga ya. Artinya dia divergen. Ini divergen ya. Kemudian yang H integral 1 per X pangkat P dx dengan batas integralnya dari 1 sampai tahingga konvergen jika dan hanya jika P-nya bernilai berapa itu? Mungkin di kelas sudah pernah disampaikan oleh Pak Oki. Ada yang ingat? Atau mungkin kita bisa cari ya.
Oke, coba kita cari tuh integral 1 sampai ta hingga per x pangkat p dx sama dengan limit t menuju ta hingga dari integral seper t 1 per x pangkat p dx ya. Nah, mungkin kita bagi kasus ya. Kalau p-nya sama dengan 1, dia menjadi limit t menuju ta hingga integral seper x. Berarti ln ya. Ln x dihitung di t dikurangi dihitung di 1. Oh, berarti limit t menuju ta hingga ln t dikurangi dengan ln 1. Ln 1 itu 0 ya. Oh, berarti ini kita kalau t-nya menuju ta hingga, maka ln dari t nilainya juga akan membesar tanpa batas. Maka ini hasilnya tak hingga. Oke, berarti dia divergen untuk P-nya 1 ya. Kalau P-nya lebih besar dari 0, kita akan dapatkan limit T menuju tak hingga. Ya, bentuk integral ini. Eh, X bukan 0. Lebih besar dari 1 ya. Kalau P-nya lebih besar dari 1, ini kan jadi X min P ya. Berarti min P plus 1 dibagi dengan min P plus 1 ya. Dihitung di T dikurangi dihitung di 1. P pangkat min P plus 1 ditambah 1 per min P plus 1. Nah, kalau P-nya lebih besar dari 1, ini jadi pangkat negatif. Pangkat negatif, maka nanti ini menjadi 0 ya. P pangkat min P plus 1-nya dia akan mengecil menuju 0. Nah, hasilnya berarti ini dia dia ketemunya min 1 per 1 min P ya. Ini hasilnya. Oke, berarti dia divergen nih. Sedangkan kalau P-nya kurang dari 1, oh berarti kita dapatkan P menuju tak hingga dari X min P plus 1 per min P plus 1 sama ya. Tapi yang membedakan yang ini nih hasil akhirnya. Karena T-nya kurang dari 1, jadi kan min P-nya lebih besar dari 1 ya, bener ya? Kita tambah 1, berarti dia kan semakin jadi positif. Nah, kalau pangkatnya positif berarti nanti kalau T-nya membesar tanpa batas, ya nilainya akan membesar tanpa batas. Oh, berarti ini nanti hasilnya tak hingga ya. Jadi dia konvergen nih. Jadi dia konvergen juga.
Nah, berarti kita dapatkan tuh yang H, berarti syaratnya adalah jika P bernilai lebih besar dari satu ya. Nah, sedangkan bentuk yang lain, kadangkala dia itu batasnya bukan tak hingga ya, tapi sama-sama konstanta, tapi dia termasuk integral tak wajar. Ciri-cirinya apa? Ada pembuat nol pada interval tersebut. Ada dia membesar tanpa batas di suatu titik ya. Nah, untuk kasus ini di nol. Kalau X-nya sama dengan nol, kita punya limit X menuju nol dari kanan, 1/X/3, dia menuju tak hingga, sedangkan limit X menuju nol dari kiri, ini menuju minus minus tak hingga ya. Jadi ini bentuk tak wajar yang kedua, yaitu pada interval tersebut ada titik di mana dia menuju tak hingga atau minus tak hingga. Maka ini kita tulis ke bentuk integral min satu. Oke, di mana dia menuju tak hingga atau minus tak hingganya? Di titik X sama dengan nol. Ke kita pecah di ini ya. Itu. Jadi yang perlu diingat, kalau kita ketemu bentuknya kedua ruas, kedua batasnya itu minus tak hingga sampai tak hingga, kita tidak menghitungnya bukan menggunakan cara yang ini ya. Tidak ya, yang bukan cara yang G ya. Melainkan kalian harus memecah jadi minus tak hingga sampai nol sama nol sampai tak hingga. Kalau salah satunya divergen, oh berarti kesimpulannya integral tak wajar dengan batas minus tak hingganya itu divergen. Tapi kalau kedua-duanya konvergen, bahkan nilainya sama dengan hasil penjumlahan dari integral min tak hingga sampai nol tambah nol sampai tak hingga itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di antara limit-limit berikut, tentukan mana yang merupakan bentuk tak tentu. Kalau yang A bentuk tak tentu atau enggak tuh? Dia bentuknya apa itu? Kalau kita substitusikan, oh berarti kan ini min 3 kuadrat 9 ya. 9 kurangi 9, 0, 0. Oke, ini ya. Bentuk tak tentu ya. Kalau yang B, 2X itu 0. Yang cos 0 berapa? Satu. 1. Berarti bukan ya. Bukan. Kalau yang C, Tak tentu. dia bentuknya tak hingga per, Tahingga per tahingga. ya. Kalau yang D, Bukan. bentuknya apa itu? Nol 0 per, per, hmm, per minus minus 3. tahingga. Ya, ini bukan ya berarti. Kalau yang E, kalau yang bawah kan tak hingga ya. Yang atas tuh.
Yang atas ini Pi per 2. pi per 2. Berarti dia bukan ya. Bukan. Sedangkan yang F dia bentuknya Tak tentu. Nol per nol. nol per nol ya. Nah, eh, yang nomor 3 nih. Perlu diingat bentuk tak tentu lainnya yang dipelajari yaitu nol kali tak hingga dan bentuk tak hingga kurangi tak hingga ya. Yang A, bentuknya apa ini? Seper 0 dari kanan, berarti kan dia tak hingga ya. Tak hingga kurang tak hingga. Tak hingga, berarti ini ya. Ya, Kalau yang B, bukan. kan ya. Ini bentuknya minus tak hingga Minus tak kurangi. hingga, minus tak hingga. Mhm. Nah, berarti ini nanti dia akan hasilnya minus tak hingga ya. Ini bukan ya. Kalau yang C, Bukan. bentuknya apa itu? Tak hingga dikali minus tak hingga. Ya, tak hingga dikali minus tak hingga. Ini bukan ya. Kalau yang D, Iya. bentuknya Tak hingga dikali nol. tak hingga dikali 0 ya. Ya, nah ini kalau yang D ini nanti nyarinya dua kasus ya. Karena kalau dari kiri, X menuju Pi per 2 dari kiri nanti tak hingga. Tapi dari kanan kan minus tak hingga ya. Kalau yang E, bentuknya apa ini? Iya, tak tentu. Nol per nol. Oh, ya. Kalau yang F, Tak hingga per tak hingga. hmm, kalau yang G berarti 0 kali Minus tak hingga. minus tak hingga ya. Ini iya ya. Iya, Yang H, ya tak bentuknya tak hingga hingga. minus tak hingga. Iya juga. Oke, terima kasih Edgar. Nah, oke, yang nomor 4. Coba yang nomor 4 ini kira-kira kita akan bahas yang nomor apa aja nih? Tidak mungkin semuanya ya, terlalu banyak. Coba dipilih tuh. Nomor A, B itu sepertinya tidak begitu sulit. C juga ya. Tapi hati-hati ya sebelum menggunakan aturan L'Hopital, cek dulu apakah dia bentuk tak tentu atau enggak. Baru kita gunakan aturan L'Hopital kalau dia bentuknya tak tentu ya. Oke, kalau dia ABC sepertinya mudah ya. Kalian cek dulu apakah bentuknya 0 per 0. Kalau iya, coba turunkan. Kita coba yang D kali ya. Yang D, kemudian E boleh ya, ada nya. Yang tak hingga mungkin kita coba G, H ya. Kemudian satu lagi mungkin yang J kali ya.
Inverse sinus. Oke, kita coba yang D. Kita punya limit X menuju 0, E pangkat 4X, min 4X tambah 1 per X kuadrat. Pertama, kalian cek dulu bentuknya. Apakah bentuk tak tentu atau enggak. Ini kalau kita substitusikan, berarti kan E pangkat 0 dikurangi 1 ya, dibagi 0. Oke, bentuknya 0 per 0. Berarti ya, bentuk tak tentu ya. Nah, berarti kita coba pakai aturan L'Hopital ya. Ini sama dengan limit X menuju 0 dari E pangkat 4X. Turunannya apa? Nah, kembali lagi nih, kalkulus 1 akan sering digunakan. Kita gunakan aturan rantai ya, berarti E pangkat U kali U aksen kali 4 dikurangi dengan 4 per 2 2, X. 2X. Oke, apakah ini sudah mendapatkan hasilnya? Aturan L'Hopital bisa digunakan lebih dari satu kali ya. Masih 0/0. Masih 0 per 0 ya. Ini masih bentuk 0 per 0. Kita turunkan lagi. Berarti ini sama dengan limit X menuju 0 dari E pangkat E pangkat 4X 4X dikali 16. kali 16. Dibagi 2. 2. Oke, berarti hasilnya adalah 16 per 16/2. ya, 8 ya. Oke, selanjutnya yang E. Limit X menuju 1 dari akar X dikurangi X kuadrat dibagi dengan ln X. Kita cek dulu dia bentuk apa nih. 1 dikurangi 1 berarti 0, 0 ya. Oke, turunkan. Berarti ini kita dapatkan limit X menuju 1 dari akar X turunannya apa? 1/2 akar X. Per 2 akar X dikurangi 2X. 2X dibagi dengan 1/X. 1 per X. Nah ya, tinggal substitusikan aja udah ketemu ya. Berarti Ya, setengah kurangi 2 per 1. per 1. Berarti min Min 3/2. 3 per 2. Oke, sekarang bentuk yang limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga dari ln X per akar X. Nah, ini bentuknya tak hingga per tak hingga ya. Kalau kita turunkan jadinya 1 per X dibagi dengan 1/2 1/2 akar S. akar X. Mungkin kita sederhanakan dulu ya. Ini limit X menuju tak hingga dari X kali 2 per akar X. Sama dengan apa nih? Limit X menuju tak hingga dari 2 dibagi 2 dibagi. akar X ya. Iya. Hasilnya apa? 0. Hasilnya 0. Oke, sekarang yang H. Limit X menuju
Tahingga dari E pangkat X dikurangi X kuadrat per X pangkat 5 tambah 2X pangkat 3. Oke, bentuknya kan apa nih? Kira-kira gimana nih? Dia bentuknya tahingga per tahingga ya. E pangkat X dikurangi X kuadrat itu nanti kalau X-nya membesar tanpa batas, dia akan menuju menuju tahingga. Nah, ini kalau kita lakukan L'Hopital, kita dapatkan E pangkat X dikurangi dengan 2X dibagi 5X pangkat 4 ya, tambah 6X kuadrat. Turunkan lagi E pangkat X dikurangi 2 per berapa nih? 20 X pangkat 3 tambah 12 X. Kalau kita turunkan lagi, E pangkat X per 60 ya, X kuadrat plus 12. Kita lakukan L'Hopital lagi, limit X menuju tahingga dari E pangkat X per 120 X. E pangkat X per 120. Nah, berarti kan ini membesar tanpa batas ya. Oh, berarti hasilnya tahingga. Tuh ya. Nah, kalau kalau yang J nih, limit X menuju satu dari kiri dari fungsi pi per 2 kurangi inverse sinus X dibagi dengan akar satu min X. Inverse sinus satu dari kiri ya, itu nanti nilainya akan sama dengan pi per 2 ya. Sin berapa nilainya satu kan sin pi per 2 ya. Oke, dia bentuknya 0, 0 ya. Ini bentuk 0, 0. Kita coba turunkan. Hasilnya apa nih? Limit X menuju satu dari kiri minus sinus inverse sin X. Turunannya apa? Ada yang tahu nggak? Minus satu per akar satu min X kuadrat. Satu per akar satu min X kuadrat. Kuadrat. Kalau ini akar satu min X, gunakan aturan rantai ya. Ketikkan dia jadinya setengah satu min X pangkatnya jadi pangkat min setengah ya. Kali minus. Hmm.
Oke, berarti sama dengan limit X menuju satu dari kiri minus dibagi minus jadi positif ya. Perduanya dibalik jadi 2. Ini 2 akar satu min X dibagi dengan akar satu min X kuadrat ya. Ini saya balik langsung tuh. Ini kalau kita substitusikan dia masih bentuk nol per nol ya. Masih bentuk nol per nol. Kalian bisa pakai L'Hopital atau pakai kita sederhanakan aja ya kayaknya lebih mudah. Limit X menuju satu dari kiri. Akar satu min X kuadrat itu kan kita bisa tuliskan tuh menjadi akar satu min X, akar satu plus X ya. Satu min X kali satu plus X kan jadinya satu min X kuadrat ya. Sehingga ini kita bisa sederhanakan hasilnya akan menjadi 2 per akar 2. Oh, berarti tidak lain adalah akar akar 2. Jadinya 2 per akar 2. Hasilnya akar 2. Oke ya. Bab ini eh, masih tidak begitu sulit ya karena ya cuma menghitung ya tekniknya sudah ada tuh. Tinggal pembilang dan penyebutnya sama-sama diturunkan dan perlu diingat bahwa kita menurunkannya pembilang diturunkan sendiri, penyebut diturunkan sendiri ya. Tidak menggunakan aturan turunan UV itu ya. Oke, yang nomor 5. Mungkin kita coba yang mana nih? Yang bentuk ini minus hingga satu dari kiri. Yang H kali ya. Kita coba yang ini ya, D, E. Ini ya, D, E, H, J. Ada yang lain mungkin ada yang mau dibahas lagi selain 4 soal itu. Oke, kita coba ya. Yang D, kalau yang A, B, C ini kan bentuknya masih tahingga per tahingga, ya, tahingga per tahingga ya. Itu bisa dicoba aja. Oke, yang D kita punya limit X menuju tahingga dari X tambah satu dikalikan dengan sinus X. Bentuknya apa nih? Bentuknya tahingga kali kali nol ya. Tahingga eh, kali nol.
Oke, kita coba rubah ya ke bentuk apa ya enaknya ya? Ke bentuk nol per nol kali ya. Nol per nol. Ini mungkin kita akan lebih mudah. Ini menjadi limit X menuju tak hingga dari X kali sinus per X ditambah satu kali itu ya limit X menuju tak hingga dari sinus sub X. Yang ini kan jadinya nol ya. Limit X menuju tak hingga ini kita rubah jadi bentuk nol nol di sin X dibagi X. Yang ini jadi nol ya. Nilai limitnya. Oh, ini materinya L'Hopital yang mungkin kita coba aja pakai L'Hopital. Ini pakai cara biasa. Oke, mungkin kita coba bentuknya jadi nol per nol, maka kita rubah ya menjadi sinus sep X dibagi dengan satu per X tambah satu. Karena lebih lebih mudah menurunkan aljabar daripada trigonometri ya. Daripada yang diturunkan sinnya ini. Nah, selanjutnya kita coba turunkan. Sama dengan limit X menuju tak hingga. Bisa nggak nih? Sin per X turunannya apa itu? Cos per X kali turunan per X. Turunan per X apa? Ada yang tahu? Min seper X kuadrat. Min seper X kuadrat ya. Nah, turunan dari seper X plus satu min. Kita ingat-ingat lagi ya. Kalau kita punya satu per X plus satu, ini kan bisa kita tulis menjadi X plus satu dipangkatkan min satu ya. Oh, menggunakan aturan rantai berarti min satu X plus satu pangkat min 2 kali turunan kali satu ya. Nah, berarti ini menjadi min satu per X plus satu kuadrat nih. Minus bagi minus jadi plus ya. Cos per X, X-nya berjuta hingga berarti cos nol ya. Berarti ini menjadi cos nol kali limit X menuju tak hingga. Ini saya balik sekalian ya, jadi X kuadrat dibagi dengan X plus satu kuadrat. Berarti X kuadrat tambah 2X plus satu. Sama dengan berapa? Satu kali. Nah, ini kan kalau bentuknya polinom, kita bisa cukup lihat koefisien dari pangkat tertinggi ya. Kalau mau lengkap ya kalian bisa lakukan hitungan limit X menuju tak hingga dengan membagi pangkat tertinggi atau pakai L'Hopital lagi tuh. Ini kan tak hingga per tak hingga ya. Limit X menuju tak hingga dari 2X tambah 2 per 2X. Oh, berarti nanti dia sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2 per
2, 1. Oke, ketemunya 1 ya. Nah, biasanya kalau saya lebih suka kalau menggunakan aturan L'Hopital berarti ini kasih L gitu. Nah, silakan nanti sesuaikan dengan Pak Oki ya. Tasinya kalau memang diminta kalau menggunakan aturan L'Hopital kasih keterangan ya dikasih keterangan. Oke, kemudian kita coba yang E ya. Limit X menuju 0 dari kanan X kuadrat ln X. Berarti ini 0 kali minus tak hingga ya. Masih bentuk tak tentu ya. Oke, ini kita rubah menjadi limit X menuju 0 dan X dibagi dengan X pangkat minus 2 ya. Turunkan di limit X menuju 0 dari kanan. Per X dibagi min 2 X pangkat minus 3 ya. Oh, berarti limit X menuju 0 dari kanan. Ini jadi X pangkat 3 kali 1 X ya. Kali min 2 tuh. Berapa tuh? Limit X menuju 0 dari kanan. Negatif 2 X pangkat 2 ya. Wah, hasilnya adalah 0. Bener ya? 0 ya. Nah, kemudian yang H. Dia bentuknya tak tentu atau enggak dia? Tak tentu. Bentuk apa itu? 0/0. Bentuknya ini kan ln. Berarti ini tak hingga ya. Tak hingga 1 dari kiri. Tak hingga plus tak hingga atau tak hingga plus tak hingga nih? Yang H. Nah, coba ya. Limit X menuju 1 dari kiri 1 per ln X ditambah 1/1 min X. Kita cek. Kalau X-nya menuju 1 dari kiri, maka ln X-nya menuju 0 ya.
Sedangkan kalau X-nya menuju satu dari kiri, maka satu per X-nya menuju satu dari kiri. Ini 0 dari negatif, ini 0 dari positif ya. Satu dari kiri berarti kan kurang dari satu. Kurang dari satu nilai ln-nya itu nilai negatif. Sedangkan nilai satu min X-nya satu dikurangi 0, sekian kan berarti positif ya. Ya. Oke, berarti ini akan menjadi bentuknya minus tahingga tambah tahingga ya. Oke, bentuk tak tentu ya. Maka kita coba rubah bentuknya tuh ke bentuk 0, 0 atau tahingga tak bertahingga ya. Kita samakan penyebutnya berarti satu min X tambah ln X dibagi dengan ln X kali 1 min X. Kita turunkan ya. Ini berarti min satu tambah ln X turunannya 1/X. Dibagi dengan ln X kali satu min X. Pakai aturan kalian ya. Di 1/X kali satu min X tambah ln X kali minus satu. Aksen V tambah U aksen. Jangan lupa. Oh ini masih 0, 0 ya. Benar ya, masih 0, 0 ya. Nah, kalian boleh turunkan lagi nih. Ada oke, boleh. Ini kan menjadi limit tadi pakai lokalnya di sini ya. X menuju satu dari kiri min satu tambah sub X. Ini saya hilangkan kurungnya saja ya. Berarti eh, X min satu dikurangi ln X. Turunkan lagi. Masih bentuk 0, 0 kan ini. Berarti min satu per X kuadrat per min satu per X kuadrat dikurangi X. Nah ya, kita substitusikan hasilnya min satu per min satu. Oh berarti ketemunya setengah. Ya nggak? Benar ya, setengah ya? Oke. Ini kenapa yang hadir cuma 18 seperti minggu kemarin ya? Pada kemana ya? Kurang tahu, Pak.
Oke, kita coba lagi eh, yang yang G ya. Limit X menuju minus tak hingga E pangkat minus X dikurangi X. Nah, ini bentuknya apa dulu nih? Cek tuh. Kalau X-nya menuju minus tak hingga, maka E pangkat min X-nya menuju berapa itu? Tak hingga. Tak hingga ya. Kalau X-nya menuju minus tak hingga, berarti min X-nya kan juga menuju tak hingga ya. Ya, Jadi ini bentuknya tak hingga plus tak hingga. tak hingga plus tak hingga. Ah, berarti dia bukan Bukan bukan. bentuk tak tentu. Mm-mm. Hasilnya apa nih? Tak Hasilnya hingga. tak hingga. Oke. Oke. Kalau yang nomor 6 nanti bisa coba ya. Masih ingat ya asimtot datar? Jadi asimtot datar itu Y sama dengan B dengan B-nya sama dengan limit X menuju tak hingga fx atau B-nya sama dengan limit X menuju minus tak hingga fx. Ya, asalkan limitnya ada dan bukan tak hingga ya. Nilainya bukan tak hingga. B-nya itu nggak mungkin tak hingga gitu ya intinya. B-nya harus bernilai bilangan. Oke, mungkin kita coba aja ya. Satu soal aja ya. Nanti bisa coba yang lain. Caranya kan sama seperti yang tadi. Kita hitung limit X menuju tak hingga fx-nya ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari E pangkat X kurangi X dibagi E pangkat X tambah 1. Kita gunakan aturan L'Hopital. X menuju tak hingga dari E pangkat X dibagi kurangi 1 ya. Dibagi E pangkat X ya. Masih tak hingga per tak hingga nih. L'Hopital lagi. Limit X menuju tak hingga E pangkat X dibagi E pangkat X. Oke, 1 ya. Kemudian limit X menuju minus tak hingga. Barangkali nilainya berbeda ya. Atau jangan-jangan nggak ada ya. Kalau X-nya menuju minus tak hingga, berarti limit X menuju minus tak hingga dari E pangkat X min X dibagi dengan E pangkat X plus 1. Nah, kalau X-nya menuju minus tak hingga, maka nanti E pangkat X-nya menuju 0 ya. Jadi ini 0 dikurangi minus menuju jadi plus tak hingga ya. Ini 0. Oke, berarti ini hasilnya adalah tak hingga. Jadi cuma ada satu asimtot ya. Jadi asimtot datar fx
sama dengan E pangkat X dikurangi X dibagi E pangkat X tambah satu adalah, ingat jawabnya bukan satu, tapi Y sama dengan satu ya. Untuk persamaan garis. Nah, nanti bisa dicoba B, C, D, E, dan F-nya. Caranya sama pakai L'Hopital ya. Hmm. Oke, nomor 7. Penggunaan aturan L'Hopital secara langsung tidak membantu perhitungan nilai limit berikut. Jelaskan mengapa. Kemudian temukan cara lain untuk Oke, kita coba yang A ya. Nanti kalian bisa coba yang lain tuh. Limit X menuju 0 dari kanan akar X sin X. Coba langsung kalau kita gunakan aturan L'Hopital. Akar X turunannya apa itu? 1/2 akar X ya. Sedangkan akar sin X, akar U, turunannya kan berarti nanti 1/2 akar U kali U aksen ya. Berarti ini menjadi 1/2 akar sin X kali U aksen cos X. Ini L'Hopital ya. Nah ini akan, kalau kita sederhanakan, eh, dia akan menjadi limit X menuju 0 dari kanan akar sin X akar X. Ini kan eh, menjadi berulang ya. Berulang tuh. Menjadi seperbentuk yang awal ya. Nah, nanti kalau kita lakukan L'Hopital lagi akan berulang ya. Jadi tidak bisa langsung menggunakan aturan L'Hopital. Terus gimana nih? Nah, mungkin kita bisa gunakan sifat. Kita rubah dulu tuh fungsinya. Kan akar X per akar sinus X ya. Sama dengan apa? Limit X menuju 0 dari kanan. Akar dari X dibagi dengan sinus X. Sama dengan apa? Akar dari limit X menuju 0 dari kanan. X per sinus X. Nah, ini kan sama dengan satu ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan aturan L'Hopital. Ini menjadi akar dari limit X menuju 0 dari kanan. 1/cos X. Berarti akar satu ya. Oke, begitu. Baik, untuk aturan bentuk tak tentu ada yang mau ditanyakan?
Cukup ya. Ada ya. Oke, kita lanjut ke bentuk integral tak wajar. Manakah integral berikut yang merupakan integral tak wajar? Berikan alasannya ya. Oke, yang A dan B ini kan batasnya tak hingga ya. Ya berarti dia bentuk tak wajar. Nah, coba, kalau yang C bentuk tak wajar nggak nih? Bukan. Yang C ini tak wajar atau enggak nih? Sin kuadrat X per cos X. Kan ya? Bukan. Kenapa? Karena eh, tidak ada titik yang mengakibatkan nilai limit nilainya menuju tak hingga ya. Atau minus tak hingga. Ya, karena cos X, kalau yang C itu kan kita punya cos X pada interval 0 sampai pi itu kan nilainya dari 1 itu paling besar. Pi perempat itu berarti setengah Pengakar 2. setengah dua ya. Cos X-nya itu bernilai dari setengah akar 2 sampai 1. Nggak mungkin nol ya. Oke, yang D. Iya. Ya, kalau yang E, kot tangan itu sepertan ya. Ini bukan ya. 0 sampai pi per 4. Hmm, Kotang, sepertan. Oh, ada nih ya. Iya ya. Iya. Iya. Iya, sebab limit X menuju 0 dari Iya. kiri ya. Nah, kita cek dulu ya. Kali. Dugaan kita kan di 0 dari kiri ya. X kali kot kuadrat X sama dengan apa nih? Dia kan 0 kali tak hingga ya. Hmm. Kan sama dengan limit X menuju 0 dari kiri X per tan kuadrat ya. X berarti ini menjadi limit X menuju 0 X tan X kali 1 per tan X. 1 kali tak hingga ya. Oke, yang F ini integral 0 sampai 1. 1 per, ini bisa difaktorkan deh. X kuadrat min 5X plus, bisa ya. Bisa X X, min 7 sama X plus 2.
Oke, pada interval 0 sampai 1 dia continue ya. Nggak mungkin nol kan? Iya. Hmm, ini bukan ya. Kan sebab pada interval 0 sampai 1 nilainya nggak mungkin menuju tak hingga. Bawahnya nggak mungkin nol. Kalau yang G, ya nolnya ini ada ya. Sedangkan yang H, ini kan kalau kita rubah jadi integral 0 sampai 2 1 per X. Bisa nggak difaktorin? Enggak. Nggak ya. Mungkin kita cari aja ini D-nya positif atau negatif. Kita cek dulu ya. D-nya B kuadrat berarti 1 kuadrat min 4AC. Positif ya. Positif. Berarti ada akar akar realnya bukan definit. Kita cek aja X12-nya. Min 1 plus minus akar B kuadrat min 4 hanya 1 C-nya 3 minus 3 per 2 2 kali 1 ya. Min 1 plus minus akar 13 per 2 di X-nya sama dengan min 1 plus akar 13 per 2. Akar 13 itu sekitar berapa ya? Ini nilainya di antara 3 sampai 4 ya. 3 koma berarti ya. 3 koma dikurangi 1 berarti 2 koma dibagi 2. Oke, berarti ini berada pada interval 0,2 ya. Sedangkan yang kedua, min 1 dikurangi akar. Nah, ini minus nih. Pasti nggak berada pada interval 0 sampai 2. Oke, berarti ada titik di mana nanti penyebutnya jadi 0 ya. Nah, berarti ini ya bentuk tak wajar. Pada titik itu nilai limit dari kiri menuju nanti bisa dicek ya bisa tak hingga atau minus tak hingga. Artinya dia tidak terbatas ya pada interval 0 sampai 2. Oke, sekarang kita coba nih soalnya. Kita coba yang E, kemudian yang H, bisa nggak ya? Lah, boleh lah. Sama yang minus tak hingga. Ini ya, 3 soal ini ya. Nanti yang lain bisa dicoba sendiri. Nah, di sini saya lebih suka ya kalau integral
tak tentu. Saya lebih suka menghitung integralnya dengan cara cari dulu integral tak tentunya, anti turunannya dicari dulu. Jadi mencari integral yang tanpa batas itu ya. Integral tak tentunya kita cari dulu. Jadi tidak perlu merubah-rubah batas. Nah, tentu kembali lagi pakai teknik pengintegralan nih. 1/x akar ln x. Jadi x. Eh, pakai metode substitusi ya. U-nya apa nih? U-nya Ln X. ln x ya. Di du-nya adalah 1/x dx ya. Ini menjadi integral seperakar u 1/x dx berarti du ya. Sama dengan apa? Sama dengan integral ini kan u pangkat min setengah ya. Du. Oh berarti u pangkat setengah bagi setengah kali 2 ya. Terus sama dengan 2 akar u akar ln x plus c. Di integral 2 sampai tak hingga 1/x akar ln x dx sama dengan limit t menuju tak hingga dari integral 2 sampai t 1/x akar ln x dx ya. Sama dengan limit t menuju tak hingga 2 akar ln x t menuju tak hingga 2 akar ln dari t dikurangi dengan 2 akar ln 2. T-nya menuju tak hingga, berarti ln T-nya menuju tak hingga ya. Di akar tetap menuju tak hingga, dikurangi dengan suatu konstanta ya nilainya tentu akan menuju tetap menuju tak hingga. Oh, berarti kesimpulannya integral 2 sampai tak hingga 1/x akar ln x dx ini divergen ya. Karena nilainya menuju tak hingga atau minus tak hingga ya. Di sini menuju tak hingga. Oke, kita coba yang H ya. Nah, ada yang masih ingat integral dari seper A kuadrat tambah U kuadrat DU sama dengan apa ya? 1/A tan inverse X per A. U per A. U per A. Oke. Kita pakai itu ya. Jadi 1/A tan inverse U per A.
Oke, kita coba cari dulu integral dari X per 16 tambah X pangkat 4 dx. Sama dengan di sini kita pakai U-nya adalah X kuadrat. Berarti DU-nya adalah 2X dx ya. Oh, berarti DU per 2 sama dengan X dx. Ini menjadi integral X dx 1/16 tambah X kuadrat dikuadratkan. Integral 1/16 plus U kuadrat DU ya, per 2. Oh, berarti nanti setengah kali A-nya ini kan 4 ya. 1/4 tangan inverse U per 4 plus C. Oh, berarti 1/8 tangan inverse U-nya apa? X kuadrat per 4 plus C. Nah, coba kita hitung integral 0 sampai hingga ya. X per 16 plus X pangkat 4 dx. Oh, berarti sama aja dengan limit T menuju 0 integral 0 sampai T X per 16 tambah X pangkat 4 dx ya. Sama dengan apa? Sama dengan limit T menuju 0 1/8 inverse tangen X kuadrat per 4 dihitung di T dikurang dihitung di 0. Ini min 8 tangen inverse T kuadrat per 4 inverse tangen 0 tan berapa yang nilainya 0? 0 ya. Ini dikurangi 0. Oke. Kalau T-nya menuju tak hingga, berarti T kuadrat per 4-nya juga menuju tak hingga ya. Maka nanti tan inverse-nya, inverse tan-nya menuju pi per 2 ya. Sama dengan 1/8 kali pi per 2. Oh, berarti pi per 16. Oke, masih ada kemungkinan konvergen. Kita cek lagi tuh. Jangan-jangan yang minus tak hingga sampai nolnya nggak konvergen ya. Kita cek minus tak hingga sampai 0 X per 16 plus X pangkat 4 dx ya. Sama dengan apa? Limit T menuju 0 dari integral T sampai 0 X per 16 plus X pangkat 4 dx. Sama dengan limit T menuju 0 inverse tangen. Oh, ini T-nya kok menuju. T menuju minus tak hingga ya.
1/8 inverse dari X kuadrat per 4 eh, 0 ini T. Sama dengan limit T menuju minus hingga dari 0 dikurangi dengan, benar ya, 0 dikurangi dengan 1/8 inverse tangen T kuadrat per 4. T-nya menuju minus hingga. Berarti kan T kuadratnya menuju hingga ya. T kuadrat per 4-nya menuju hingga. Oke, berarti ini hasilnya akan sama dengan minus 8 kali pi per 2 sama dengan pi per 16. Minus, ada minusnya. Oke, berarti dia konvergen nih. Jadi, integral min hingga sampai hingga X per 16 plus X pangkat 4 dx sama dengan integral minus hingga sampai 0 X per 16 plus X pangkat 4 dx ditambah integral 0 sampai hingga X per 16 plus X pangkat 4 dx. Oke, sama dengan apa? Sama dengan pi per 6 ditambah pi per 16 ditambah dengan negatif pi per 16. Nah, hasilnya adalah 0. Jadi untuk yang nomor 9 ini, 9H ini, dia konvergen ya. Konvergennya nilainya sama dengan 0. Nilainya sama dengan 0. Kalau yang nomor 1 tadi, yang integral X tadi ya, dia ternyata nilainya dia tidak konvergen ya. Yang nomor 1 tadi. Yang mana sih? 1G ini tadi. 1G tadi kan kalau kita cari seperti ini kan apa? Ganjil kan? Nilainya kan 0. Tuh ya. Nanti yang J sama ya, seperti yang H. Sama seperti yang H. Cuma satu sisi kan yang dicari eh yang limit T menuju minus hingga integral T sampai 0 itu ya. Oke, nanti bisa dicoba. Oke, yang nomor 10, yang A ini kan integral 0 sampai 1 seper X pangkat 9 per 10 ya.
Nah, kalau kita perhatikan di sini yang menuju tahingganya di titik X sama dengan nol. Maka ini nanti dirubah ya. Jadi limit T menuju nol. Nolnya dari mana? Dari kanan ya. Nol dari kanan. Integral T sampai 1 per X pangkat 9/10 dx. Nah, nanti bisa dicek ya. Lanjutkan ya. Yang B, integral 6 sampai 8 dx per X min 7. Di mana dia akan menuju eh tahingganya di titik X sama dengan 7. Maka ini nanti kalian pecah menjadi limit X menuju 7 ya. Gini-gini. Pecah jadi 2. Integral 6 sampai 7 dx per X min 7 pangkat 4/3 tambah integral 7 sampai 8 dx per X min 7 pangkat 4/3. Nah, ini kita rubah menjadi limit X menuju 7 dari kiri ya. Kan ini intervalnya 6 sampai 7. Jadi kita ambil X-nya dari kiri. Integral 6 sampai ganti jangan X, kita ganti variabelnya ini T gitu ya. T dx per X min 7 pangkat 4/3 ditambah yang ini limit variabelnya saya ganti jangan T lagi, misalkan P dari 7 dari kanan. Integral P sampai 8 dx per X min 7 pangkat 4/3. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan ya. Nah, kalau yang C, integral min 1 sampai 2, 4 per 4 min X kuadrat. Nah, di sini yang menuju tahingganya di titik ujung kanan ya, di 2 ya. Kalau ini tadi kan, kalau X-nya menuju 7, maka X min 7-nya menuju 0 ya. Nah, di sini untuk interval min 1 sampai 2 kita lihat dia menuju tahingganya ketika X-nya menuju 2 dari kiri ya. Dia kalau dari kiri kurang oke menuju tahingga. Nah, makanya kita rubah menjadi limit T menuju 2 dari kiri ya. Hati-hati tanda kiri dan kanannya ya. Kalau dia di ujung kanan, batasnya di ujung kanan ya. Ini kan dari min 1 sampai 2 nih intervalnya. Yang menuju tahingganya di 2 nih. Berarti kan dia kita ambil X-nya yang dari kirinya 2. Maka di sini T-nya menuju 2 dari kiri ya. Oh ya, harusnya ada di X. Oke, kemudian yang D, sekan kuadrat itu cos ya. Jadi tak wajarnya di titik mana tuh? Di titik pi/2 ya. Jadi kalian bisa rubah tuh integral 0 sampai pi/2 sekan kuadrat T dt itu kita rubah menjadi limit T menuju pi/2. Oh, ini ada T ya. Ganti aja variabelnya jangan T lagi. Ganti X
integral 0 sampai X sekan kuadrat T D dt. Kalau yang ini nanti 0, 3 ya. Di ujung kanan. Kalau yang ini nolnya. Nah ini sama aja sih. Periksa konvergen integral tak wajar berikut jika konvergen sama ya. Kalau yang A ini dia di tengah ya. Tak wajarnya di X sama dengan 1. Kalau yang B, oh ini di dua ujung nih. Kalian pecah ya. 0 sama 2-nya nih. Di kedua ujung nih. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 ya. Maka nanti kalian eh, cari ya. Kalau yang B itu integral 0 sampai 2, 1/X kali 2X dx. Kalian pecah dulu menjadi integral 0 sampai 1 itu per X 2 min X dx ditambah dengan integral 1 sampai 2. Kan boleh ya, satunya ini diganti dengan bilangan yang lain tidak masalah selama di interval 0 sampai 2 ya. Nah, kalian cek nih. Ini cek konvergen tidak. Ini juga cek konvergen tidak. Nah, kalau kedua-duanya konvergen berarti dia konvergen. Tapi kalau salah satunya eh, divergen, ya pasti dia divergen ya. Yang C juga sama ya, itu di 0 sama 4-nya di kedua ujung. Yang D juga itu, dia bisa dicoba ya. Nah, ini seperti yang tadi yang nomor 1 ya, bisa dicoba. Ini nanti pakai metode substitusi ya. Substitusi U-nya adalah ln X. U-nya adalah ln X. Nah, ini sudah soal tantangan ya. Oke, mungkin kita coba ya ini. Bentuknya kan bentuknya 0 kali minus tak hingga ya. Ini bentuk tak tentu nih. Yang ini tak hingga kali apa ini? Akar dari X kuadrat plus X 1 min. Nah, nanti kalian bisa cari ya ini. Tak hingga kurangi tak hingga. Kalian cari dulu yang tak hingga kurangi tak hingga.
Nah, mungkin yang menarik adalah nomor 14 ini. Tentukan nilai A agar F continue di X sama dengan 0. Masih ingat ya, continue di agar X F continue di X sama dengan 0. Syaratnya apa? Haruslah F 0 sama dengan limit X menuju 0 dari Fx ya. Nilai limitnya sama dengan nilai, berarti nilai A-nya ini, atau dengan kata lain, A-nya itu tidak lain adalah nilai dari limit X menuju 0 Fx ya. Karena F0-nya itu kan A. Ini limit X menuju 0 dari E pangkat X dikurangi X dikurangi 1 dibagi 1 min cos E. 0, 0 ya. Oke, L'Hopital kita dapatkan limit X menuju 0 E pangkat X dikurangi 1 dibagi dengan sinus X ya. Oke, masih bentuk 0 per 0 nih. Pakai L'Hopital lagi. Ini limit X menuju 0 E pangkat X per cos X. Oh, berarti 1 per 1. 1 ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Nomor 15, tentukan semua asimtot datar dan asimtot tegaknya ya. Kalau datar tadi kan udah ya. Datar sudah nih. Tinggal cari limit X menuju tahingga sama limit X menuju minus tahingganya ya. Kalau tegak, masih ingat ya. Dugaan kita dia pembuat pembuat nol penyebutnya. Berarti di X sama dengan nol tuh. Jadi kalian cek limit X menuju 0 dari kanan. Akar dari X kuadrat plus 1 min X. X. Ini kalau kita hitung, berarti kan 0 kuadrat tambah 1 kan 1 ya. 1 dikurangi X. Dikurangi 0, ini berarti 1 0 nih. Ini nilainya tahingga ya. Tahingga, oke berarti dia asimtot tuh. Jadi, X sama dengan 0, asimtot tegak ya. Nanti kalian bisa cari yang datar. Nah, yang nomor 16, tunjukkan bahwa X lebih besar dari 1. Berlaku ini ya. Ya, kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, maka nanti X kuadratnya akan lebih besar dari X. Oh, berarti nanti nih ya, X kuadratnya akan lebih besar dari X. Maka kita dapatkan min X kuadratnya akan kurang dari min X ya. Nah, E pangkat min X kuadrat akan kurang dari E pangkat min X. Ini kenapa nih? Karena
pangkat X ini dia monoton ya. Monoton naik. Di tandanya tidak berubah. Nah, berarti kan kesimpulannya fx akan kurang dari sama dengan gx. Nah, kita tahu bahwa dipangkatkan berapapun nilainya akan selalu positif nih. Yang A ya. Yang B, periksa konvergenan. Nanti bisa dicek ya apakah dia konvergen. Bisa konvergen, bisa divergen. Cek ya mana yang memenuhi. Kalau Gx konvergen, maka Gx juga konvergen tuh. Fx juga konvergen. Eh, Kalau Gx-nya konvergen ke 0 ya, teorema Apit. Ke 0, maka Fx-nya konvergen ke 0. Tapi kalau Gx-nya tidak konvergen, jika Gx divergen, maka tidak dapat disimpulkan ya. Disimpulkan Fx konvergen atau divergen. Ya. Nah, nanti bisa dicek. Oke, begitu ya. Sudah pada absen kan di Six? Sudah, sudah Bang. Sudah ya, baik. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin saya tutup untuk tutorial sore ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya ya. Yang tahan tinggal 12 ini. Yang lain pada kemana ya? Sepertinya di absen itu sekitar 40-an ya. Mungkin nanti saya coba sampaikan ke Pak Oki. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama.